Bank Indonesia, BI memandang ketidakpastian ekonomi masih tinggi ke depan. Selain itu, BI pun menilai pertumbuhan ekonomi global pada 2025 juga bakal berpotensi sama seperti tahun ini, yakni hanya tumbuh 3,1%. Selain itu, BI juga mengingatkan inflasi global yang masih tinggi. Selain itu, meski banyak negara yang sudah menaikkan suku bunga acuan, tetapi posisi bunga acuannya masih sulit untuk kembali ke awal. Sedangkan saat ini, BI dan pelaku pasar masih berharap The Fed bisa memangkas bunga acuannya menjelang akhir 2024. Karena itu, BI menilai faktor ketidakpastian di global masih kuat, ditambah persoalan tensi geopolitik yang bisa berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Krisis keuangan yang melanda dunia termasuk menghempas Indonesia di tahun 1997 hingga 1998 menyebabkan kerugian besar yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia. Krisis antara lain disebabkan oleh risiko sistemik. Risiko yang terjadi di satu negara bisa merambat ke negara lain, kegagalan suatu bank bisa berimbas ke bank lain. Apa dan bagaimana risiko sistemik tersebut? Mari kita lihat kisah berikut ini. Pada suatu pagi yang cerah, kondisi jalan raya ramai lancar, kendaraan lalu lalang tanpa hambatan. Namun tiba-tiba mendadak semua berubah. Sebuah truk gandeng terguling dan menutup jalan, arus lalu lintas seketika terganggu. Seperti virus, kemacetan dengan cepat merebak ke ruas jalan lain, pengemudi mulai panik dan menggerutu, kegiatan terhambat. Kondisi cerita tadi sudah pasti menjadi menu sehari-hari kita, khususnya yang tinggal di Jakarta. Kemacetan tadi dapat menjelaskan konsep risiko sistemik dalam sistem keuangan. Jika jalan raya terdiri dari banyak ruas jalan yang dipenuhi oleh beragam kendaraan, sistem keuangan terdiri dari bank, institusi keuangan non-bank, perusahaan non-keuangan, serta rumah tangga yang terhubung dengan infrastruktur keuangan. Sama halnya dengan kemacetan tadi, risiko sistemik ialah potensi instabilitas, karena adanya gangguan yang menular pada sebagian atau seluruh sistem keuangan. Gangguan tersebut diakibatkan oleh interaksi dari faktor ukuran, kompleksitas usaha, dan keterkaitan antar institusi dan atau pasar keuangan, serta perilaku yang berlebihan dari pelaku keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian. Risiko sistemik merupakan hasil pertemuan shock dan vulnerability. Shock adalah peristiwa yang memicu atau membarengi terjadinya krisis, sedangkan vulnerability adalah karakteristik sistem keuangan yang dapat memperkuat dan mempercepat penyebaran shock. Dalam ilustrasi kemacetan tadi, hasil investigasi menemukan bahwa pemicu kecelakaan atau syok adalah supir yang mengantuk dan jatuhnya ranting pohon yang besar sehingga menghalangi pandangan supir truk. Sedangkan vulnerability-nya adalah kondisi jalan yang berlubang serta kerusakan pada mesin truk. Maka, ketika syok dan vulnerability bertemu, terjadilah kecelakaan yang akhirnya menimbulkan kemacetan. Risiko sistemik dapat terjadi dalam dua dimensi. Dimensi cross-section atau dimensi antar subjek. Membahas perilaku elemen-elemen sistem keuangan dalam satu periode. Sebagai contoh, ketika mayoritas bank bersama-sama menyalurkan kredit ke sektor properti. Dimensi time series atau dimensi runtut waktu membahas perilaku elemen sistem keuangan dari waktu ke waktu, seperti peningkatan kredit pada sektor properti secara terus-menerus. Hal ini akan menimbulkan bubble atau peningkatan risiko di sektor properti. Dengan demikian, perbankan menjadi rentan terhadap masalah dalam sektor properti. Pembentukan risiko sistemik dalam sistem keuangan melewati 3 tahapan. Build-up phase yang ditandai dengan overheating pada sistem keuangan. Shock materialization yang merupakan fase awal krisis ditandai dengan munculnya tekanan pada sistem keuangan. Amplification and propagation yang merupakan fase meluasnya dampak krisis baik antara institusi keuangan, pasar keuangan, dan sektor lainnya. Risiko sistemik sangat perlu untuk dimitigasi karena berpotensi berakhir pada krisis yang tentunya menimbulkan kerugian bukan hanya pada sistem keuangan tetapi juga pada perekonomian real. Tapi tenang, risiko yang ada di sistem keuangan Indonesia telah dicegah untuk menjadi risiko sistemik seperti kemacetan tadi. Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan telah mengambil langkah preventif. Dalam mencegah terjadinya risiko sistemik, Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial melalui 4 tahapan strategi operasional. 1. Identifikasi prioritas risiko sistemik melalui balance approach.
Identifikasi shock dan vulnerability yang menyebabkan resiko sistemik dilakukan melalui survei kepada stakeholder serta proses analisis data-data. 2. Assessment dilakukan secara fokus pada prioritas risiko sistemik yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Perumusan kebijakan makroprudensial seperti loan to value untuk mencegah penyaluran kredit yang terlalu tinggi dan terkonsentrasi ke sektor berisiko tinggi. Countercyclical capital buffer agar perbankan menabung di saat kondisi ekonomi baik sehingga dapat tetap menyalurkan kredit di kondisi resesi. Dan giro wajib minimum loan to funding ratio untuk menjaga kecukupan likuiditas bank dan mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif. 4. Dalam hal risiko sistemik telah termaterialisasi dan terjadi krisis, Bank Indonesia akan memulai protokol manajemen krisis, berkoordinasi dengan otoritas keuangan lain. Dengan pengembangan tool serta proses asesmen berkelanjutan, Bank Indonesia bersama-sama dengan otoritas lainnya selalu berusaha untuk memitigasi risiko dan menciptakan stabilitas sistem keuangan Indonesia.